السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وبعد, untuk khatib kita pada hari ini yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Apandi SAG MSI. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah bersama kita. Sekali lagi khatib kita pada hari ini yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Apandi SAG MSI. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah bersama kita. Kas masjid kita kas pekan lalu 58.100.000, infak Jumat 3.094.000, infak mingguan 1.643.000, jumlah 62.837.000 rupiah. Dikeluarkan untuk imarah 1.800.000, pelunasan ongkos tukang 10.700.000, dana sosial 500.000, bayar bahan bangunan 17 juta, cermin tempat wudhu perempuan atau akhwat 700.000, peralatan kamar mandi perempuan akhwat 220.000, dan konsumsi rapat 500.000. Jumlah pengeluaran sebesar 31.420.000 rupiah. Saldo untuk kas masjid kita sampai hari ini berjumlah 31.417.000 rupiah. Untuk anak yatim kas pekan lalu 70.956.000, infak Jumat 1.176.000, infak mingguan 669.000. Tidak ada pengeluaran. Saldo untuk anak yatim kita sampai hari ini berjumlah 72.801.000. Demikian pengumuman dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih banyak atas segala infak, sedekah maupun zakat yang Bapak saudara berikan kepada Masjid Taqwa kita ini. Dan insya Allah mungkin hari ini sudah masuk kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, sekitar 2 bulan lagi. Ini yatim kita biasanya setiap tahun kita memberikan santunan kepada anak yatim kita. Demikian mudah Allah selalu melimpahkan rezeki kepada kita semua dan kita sehat walafiat dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadir usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala aidan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Qala ta'ala aidan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah berada di ujung bulan Jumadil Akhir atau di awal Rajab. Para ulama mengingatkan kita melalui tentunya arah dan petunjuk yang sudah jelas di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini Allah sudah menuntun kita, atau yang
dilukiskan oleh Allah sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu Al-Quran yang agung, 30 juz 114 surah. Itulah pedoman utama kita. Kemudian memang misal ada ayat-ayat yang perlu dijelaskan. Untuk itulah Rasulullah diutus. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak kami utus Rasul itu melainkan rahmat untuk kita semua alam. Saudaraku yang berbahagia, kalaulah kita jujur menghitung waktu yang terasa begitu cepat, barulah kemarin kita rasanya menunaikan ibadah agung, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ternyata hari ini kita sudah di ambang pintu 3 bulan yang sebagian ulama menjelaskan dengan 3 bulan ini bulan tarbiyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, di sisi lain Rajab ini juga satu dari 4 bulan haram, 3 berturut-turut, Jumadil, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya terpisah, Rajab. Rajab bulan ke-7. Saudara yang berbahagia, yang pertama kita mungkin ingin menginformasikan, dan ini bukanlah hal baru. Apabila memang besok 1 Rajab, maka ini adalah bulan mulia, satu dari bulan haram, karena Allah sendiri menyebutkan dalam hitungan Allah ada 12 bulan dan 4 di antaranya bulan-bulan haram. Secara sederhana, mengapa kita di bulan ini? Secara sederhana, dan tentu tugas kita mendalami dengan fasilitas yang cukup memadai saat ini. Kalau dulu kita mendalami ini mungkin agak bermahal, membeli kitab berjilid-jilid. Saat ini mungkin bukan berarti kita itu tidak memerlukan membeli berjilid-jilid, tapi ada HP, ada Android di tangan kita. Maka tugas kita lah mendalami. Secara sederhana, apa yang kita buat di bulan haram itu adalah banyak beramal soleh dan berikhtiarlah kita mengurangi dosa. Kenapa? Karena di dalam pandangan Allah itu, saudaraku, hanya ada 2. Yang pertama adalah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir, orang yang ingkar, orang yang melawan, orang yang berkelompok bersama-sama ada yang mengingkari aku, kata Allah, hanya ada satu tempat yang tidak abu-abu, yang tidak abu-abu, maksudnya yang sudah jelas. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk kelompok, seburuk-buruk manusia. Saudaraku berbahagia, dalam kehidupan kita, kalaulah teman
kita saja mengatakan Asyanu itu adalah orang bodoh, orang jelek, luar biasa berkobarnya darah kita tak terima. Ini Allah langsung bilang, dan Allah tidak mengaburkan informasi itu, maksudnya abu-abu, tapi menjelaskan siapa yang buruk itu, kata Allah, adalah orang yang satu, al-musyrik, yaitu yang menghambakan selain kepada Allah, atau kepada Allah juga, kepada harta juga, kepada uang juga, kepada kekuasaan juga, berbareng, sehingga nggak ada yang utama bagi dia. Yang utama adalah mana yang lebih penting. Hari ini penting kekuasaan, maka santai saja, meninggalkan sholat, menipu, menyogok. Hari ini utama misalnya bagi mereka adalah uang, maka uanglah yang disembah, uanglah yang menjadi pandangan hidup. Kalau hari ini misalnya yang menjadi utama adalah ilmu, kepintaran, maka kepintaran itulah yang akan melalaikan dia, yang tak kenal malam dan siang. Yang penting adalah mendapatkan ilmu sebanyak-banyak. Tetapi pada ilmu itu al-ilmu nuntamabi tidak dipedulikan. Ini yang paling tidak secara sederhana yang kita kenal dengan al-musyrik. Jadi bukan hanya kita menghadapkan wajah kita kepada benda seperti pohon atau apa yang kita buat, itu yang disebut oleh Allah orang yang buruk. Saudara yang berbahagia. Nah, karena itu waktu tak terasa berlalu, maka saya di bulan mulia ini kita perbanyak amal-amal soleh, karena itulah yang kedua yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, Allah ingatkan kita, janganlah kalian menjadi orang yang terburuk, jangan kita tertipu oleh dunia, karena memang dunia ini adalah kesempatan kita beramal, bukan kesempatan kita untuk menipu diri kita yang begitu sudah jelas diinformasikan oleh Allah. Yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah orang-orang sebaik-baik manusia. Saudaraku yang berbahagia, di dalam hitungan Allah, waktu itu berbeda, tak sama. Inilah menariknya Islam. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih. Misalnya dalam satu pekan ini hari Jumat, maka hari ini hari yang mulia. Bahkan dalam satu kemuliaan itu ada lagi yang mulia. Nanti bangda asar menjelang maghrib, kesempatan kita berdoa karena waktu yang mustajab. Nah, begitu juga dalam satu tahun. Maka hari ini kita masuk ke bulan terbiak, di bulan Rajab. Tingkatkanlah amal soleh kita. Apa yang kita kenal dengan di bulan Rajab? Di samping itu adalah bulan haram, memperbanyak amal soleh, dan ini adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah kalau kita maknai secara sederhana, maknanya adalah memperbanyak bekal kita untuk nanti tiba di bulan yang agung, di bulan Ramadan, yaitu bukan hanya bekal fisik, ya termasuk juga bekal fisik. Hari ini kita mengevaluasi, karena biasanya para sahabat, para orang-orang yang soleh itu memperbanyak amal di bulan Ramadan dan mengurangi tensi untuk bekerja secara fisik. Bukan berarti kita tidak bekerja, tapi menyiapkan stok
Ya, karena memang luar biasa kemuliaan Ramadan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalaulah manusia itu tahu Ramadan hikmahnya yang luar biasa, maka kita minta Ramadan setiap bulannya, saudaraku. Sama seperti sholat subuh itu, kalaulah kalian tahu subuh itu maknanya, maka sekalipun merangkak kalian akan mengejar masjid. Bayangkan itu. Disitulah letaknya fastabiqul khairat. Allah menyuruh kita mencari tahu itu. Maka bulan ini banyaklah kita belajar, mendalami ilmu, sehingga di Ramadan itu nanti praktek keimanan kita benar-benar dilandaskan dengan pengetahuan. Saudara yang berbahagia, kemudian habis Rajab ini masuk nanti bulan Sa'ban. Sa'ban sebagai ulama menyebut adalah bulan latihan. Saudara yang berbahagia, Allah menyuruh kita di Ramadan itu benar-benar man qama Ramadan, mendirikan. Ini bukan hanya mengerjakan, mendirikan. Bayangkan, mendirikan mulai dari siangnya kita berpuasa, malamnya kita mendirikan. Ini tidak bisa main-main kalau tidak dilakukan latihan. Coba kita bayangkan, di saat kita tidur enak, Allah suruh kita menqoma, bangun. Bukan hanya bangun bertahajud, tapi juga disuruhnya kita sahur, makan. Kalau kita mau jujur, mana mau selera kita makan pada jam 4 lewat, jam 4 kurang itu. Jangankan makan enak, bangun saja malas itu. Ini kalau kita tidak latih dari Rajab dan Sa'ban ini, tak mudah ini. Dan melatihan bukan hanya kita, anak-anak kita dari sekarang. Makanya salat subuh nak kita latih bagi anak-anak kita, sudah dewasa dia, anak bisa dia bangun. Begitulah saudaraku, kalau kita ingin merubah diri kita, mulai kita latih, sedikit tidur, banyak berpuasa, puasa sudah. Karena nanti di Ramadan luar biasa kemuliaan. Dan ini tidak main-main. Makanya Rasulullah menyuruh kita mencoba melatih. Saudaraku berbahagia, yang terakhir, Rasulullah itu hanya bertugas 2 hal. Dari sekian banyak tugas itu disimpulkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah mau nak kita merebut basyir, kegembiraan, atau nadirah adalah peringatan. Saudara yang berbahagia, kalau kita ditanya, tidak ada kita ingin kesulitan, semua kita ingin bahagia. Maka karena itu kata Rasulullah, meskipun ayat ini berdekatan dengan ayat haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Soal apa aktivitas kita di atas dunia ini, memang Rasulullah sangat membolehkan, karena memang aktivitas dunia ini adalah aktivitas darul amal, negerinya berbuat. Kalau kita sudah dipindahkan kehidupan kita ke alam barzakh, tak bisa kita berbuat lagi. Kita hanya menunggu. Itulah yang disebut dengan darul jaza, adalah hari pembalasan. Nah, karena itu aktivitas kita memilih pemimpinnya sebentar lagi, pilihlah dengan dasar takwa agar kita tidak kena hisab nanti. Jadi aktivitas kita di dunia ini betul-betul aktivitas untuk menyediakan bekal kita di barzakh nanti hingga kepada akhirat. Mudah-mudahan pastikan ini bermanfaat bagi waktu kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Fa'tabiru ya ulil absar innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadir usikum wa nafsi bi taqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatu ketahui salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat amin ya qadil hayy. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan indal hisab. Allahumma ansur ala qaumil muslimina wal muslimat fi Palestin wa Gaza wa likulli ummatin wa likulli ummah fil makan wa li ummati fil makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru